Salam sahabat GSM, berjumpa kembali bersama dengan saya Seplino di channel YouTube kami Sahabat GSM. Dan kali ini kita akan ngobrol kembali bersama dengan tamu kami. Tamu kami kali ini adalah seorang pendeta di lingkungan pelayanan Resort Palangkaraya, ketua majelis di salah satu gereja yang ada di Resort Palangkaraya juga. Bagaimana dengan obrolan kami, bagaimana dengan cerita kami, saksikan terus di channel YouTube kami Sahabat GSM. Langsung? Ya, ya, ini dia sahabat kami, tamu kami yang akan kami ajak ngobrol, Pak Pendeta Mulyadi. Selamat Shalom aja Pak ya. Shalom. Ya, Shalom. Kali ini kita akan ngobrol mengenai sesuatu yang bisa memotivasi anak-anak muda, sahabat-sahabat GSM di luar sana Pak. Ya. Khususnya di bidang pelayanan, Bapak sebagai pendeta. Bisa perkenalkan diri dulu Pak, menceritakan profil atau latar belakang masa kecil Bapak. Silakan Baik. Pak. Ya. Baik, saya Pendeta Mulyadi, kelahiran 15 Oktober 1970. Lahir di desa kecil, Desa Bepara, Kecamatan Pemukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Saya benar-benar dilahirkan di desa yang terpencil, dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Seorang ayah dan ibu petani tradisional, bukan petani modern, Ya. petani tradisional. Ya, hidup dalam keadaan pas-pasan. Ya. Namun punya semangat yang sungguh luar biasa. Di sekolah dasar saya sudah berusaha sendiri. Orang tua sibuk bertani, jadi saya berusaha sendiri. Dalam artian begini, orang tua sudah siapkan kebun kopi, rotan. Nah, untuk memproses supaya jadi uang ya harus saya sendiri. Kalau mau uang petik kopi, nah mau uang cari rotan. Nah, itu berlangsung mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi intinya mulai SD sampai lulus kuliah itu saya biaya sendiri. Orang tua hanya menyiapkan kebun kopi, kebun rotan, itu pun sifatnya hanya tradisional. Nah, memang ada bantuan waktu kuliah, itu ada bantuan dari kakek dan nenek. Hanya kakek dan nenek karena namanya orang zaman dulu, Ya. itu tidak terlalu percaya dengan yang namanya wesel ya. Dulu wesel ya. wesel. Itu tidak terlalu percaya. Bahkan tidak percaya gitu. Jadi kirim uang ke saya itu 6 bulan sekali. Pada saat saya pulang ke kampung, ketemu kakek, ketemu nenek, ya dikasih uang. Nah, itu pun Itu hanya posisinya Pak, waktu kuliah waktu kuliah. yang dari kakek nenek itu Iya, ya? dari kakek nenek. Nah, waktu SD ini yang menarik. Nah, hari Minggu saya dari Ladang di Uyungan namanya, Uyungan ke Matalok. Matalok itu di Desa Bepara, sekolahnya di Matalok. Nah, jalan kaki itu 2 jam. Nah, sekolah Senin sampai Sabtu. Nah, hari Sabtu pulang sekolah balik lagi ke Uyungan untuk ngambil bahan makanan, ambil beras, sayur segala macam, pulang. Nah, hari Minggu jalan kaki lagi. Nah, itu ada bersama dengan om saya, Istrio, sekarang dia sudah jadi TNI di Balikpapan. Jadi dia juga berhasil. Nah, perjuangan kami sama, bolak-balik. Yang menarik sekali kalau musim banjir. Kenapa menarik? Nah, ini tas ini diangkat ke atas. Nah, ini tenggelam semua sambil berenang. Itu sering kami lakukan seperti itu. Apalagi ada isu-isu katanya ada maling kepala. Takut kami luar biasa. Kayau. Nah, bahasa kita Kalimantan Tengah ini kayau. Takut luar biasa. Tapi karena tekad ingin sekolah, Semangat ya Pak. semua ketakutan itu dikalahkan oleh semangat ingin sekolah gitu. Nah, selesai SD, SMP juga ikut kakak. Nah, di SMA di Tamiang Layang awalnya itu ikut kakek dan nenek. Nah, setelah kelas 3 SMA saya harus di barak
tinggal di barak, tinggal sendiri di barak, berusaha sendiri juga sampai tamat SMA. Nah, selesai SMA, cita-cita saya itu mau jadi dokter hewan. Jadi SMA itu saya sudah persiapkan, nilai harus naik terus, naik terus. Nah, ini menarik juga ini. Saya dari SD, kalau di rapot SD saya itu bintang kelas, ranking 1 bintang kelas, ranking 1 bintang kelas, SMP juga, SMA, juara terus saya dalam segala keterbatasan gitu. Nah, di kuliah itu sebenarnya cita-cita jadi dokter hewan gitu. Nah, tapi terkendala keuangan, akhirnya saya kerja di perusahaan. Pupuslah sudah niat saya jadi dokter hewan. Mungkin Tuhan tahu gitu motivasi saya itu nggak benar masuk dokter hewan. Motivasinya apa? Motivasinya saya berpikir kalau saya jadi dokter hewan, kan ada kacamata yang bisa melihat kacamata tembus pandang. Tembus pandang, ya. Nah, jadi saya berpikir kalau saya punya kacamata itu saya bisa lihat mata dadu gitu. Jadi saya akan memperoleh uang sebanyak-banyaknya melewati permainan dadu karena ada kacamata. Itu niat saya. Jadi saya harus kuliah. Iya, kayak dewa judi. Nah, jadi saya mau dokter hewan nih. Nah, ternyata rupanya Tuhan tidak izinkan. Nah, saya kerja di perusahaan 1 tahun, kerja di perusahaan. Nah, saya pikir kerja di perusahaan uangnya cukup untuk kuliah, ternyata enggak, uangnya habis-habis gitu. Nah, akhirnya seorang pendeta menolong saya, pendeta Itabrin Timereng, itu pendeta kami, idola kami di kampung kami ya, 13 tahun dia tugas di sana. Dia yang memotivasi saya supaya masuk pendeta, sekolah pendeta gitu. Nah, saya bilang saya nggak punya uang, yang penting katanya kamu punya kemauan. Kalau kamu punya kemauan, kamu pasti bisa gitu. Nah, jadi bapak itu dengan tante itu yang memberikan motivasi ke saya. Nah, masuklah saya di teologi di Banjarmasin. Nah, saya punya motivator itu Pak Pendeta itu sendiri. Waktu saya mulai SMP saya sudah mendampingi Pak Pendeta, rebutan kami bawa tas beliau. Bawa tas beliau, rebutan sama teman-teman pemuda lainnya. Nah, di pastori itu memang tempat kami berkumpul gitu. Jadi rupanya pelayanan Pak Itabrin itu yang saya amati kok pendeta itu enak gitu. Ya. Walaupun dari segi gaji saya tahu gaji beliau waktu itu 25.000 per bulan, anak 4, istri 1, 6 jiwa. Dengan biaya 25.000 penghasilan 25.000 per bulan. Itu dapat dibayangkan, tapi mereka enjoy gitu. Damai itu. Damai sambil malam ya, berladang. Damai. Enak kelihatannya. Nah, jadi saya dari sana motivasi saya, saya ambil pendeta. Nah, cuman saya berpikir lagi. Saya tahu kalau pendeta gajinya dapat dibayangkan seperti Pak Itabrin 25.000 per bulan. Nggak akan cukup. Berarti untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dia harus ada pekerjaan lain. Nah, dari sana saya selesai di Sekolah Tinggi Teologi di Banjarmasin. Saya jadi pendeta Pikaris tahun 1999 di Resort Kasongan. 2 tahun saya masih pikariat. Menetapnya saya di Kerengpangi, Jemaat Hampalit Kerengpangi. Selesai fikar, saya diminta lagi ke Kerengpangi. Berarti ini Pak lah berbanding terbalik dengan cita-cita Bapak awal lah. Ya. Yang awalnya itu mau menjadi dokter hewan. Kok tiba-tiba menjadi seorang pendeta. Pernah nggak sih Pak terbayangkan sebelum ketemu sama Pak Pendeta itu, terbayangkan dalam benak Bapak menjadi seorang pendeta itu kan mungkin Bapak berpikir tadi kan melihat kok damai sepertinya. Nah, tapi di sisi lain kan yang dihasilkan itu sekian gitu kan, berbanding terbalik nih Pak dengan yang ini. Kira-kira pernah nggak sih Pak terbayangkan oleh Bapak menjadi seorang pendeta gitu loh? Kalau sebelumnya sama sekali tidak. Sama sekali enggak ada bayangan lah Pak. Enggak ada bayangan, tapi karena memang jalannya ada ke situ Bapak lah. Nah, akhirnya terjunlah, ikutlah menjadi seorang pendeta. Kuliah sebagai
di STT Banjarmasin. Banjarmasin lah Pak lah. Iya. Pada saat itu. Nah, lanjut Pak cerita tadi pada saat pikar. Nah, jadi pikar saya di Kabupaten Katingan selama 2 tahun. Nah, lanjut lagi pendeta 2 tahun, 9 tahun saya pendeta di Katingan. Nah, mulai jemaat paling hilir wilayah Kasongan itu Baun Bangu. Baun Bangu sampai ke Tumbang Lahang. Nah, jadi saya berkutat di wilayah Katingan itu di 2 resort Kasongan dan resort Tumbang Lahang selama 11 tahun. Nah, itu. Dari Tumbang Lahang saya lanjut studi. Memang saya ditahan oleh warga jemaat Tumbang Lahang, jangan pindah dulu Pak katanya. Nah, saya bilang saya ini kurang ilmu. Nah, karena kurang ilmu saya harus nambah ilmu lagi, saya harus upgrade pengetahuan gitu. Nah, lalu mereka nggak bisa nahan karena itu untuk menambah ilmu. Nah, akhirnya saya studi lanjut lagi. Nah, studi lanjut selesai, kembali lagi ke resort Kasongan. Rupanya mereka masih cinta saya gitu. Jadi saya kembali lagi ke resort Kasongan. Nah, setelah di Kasongan baru saya pindah ke resort Hayaping. Daerah mana tuh Pak? Hayaping Binawa, Barito Timur, Tamiang Layang. 20 km dari Tamiang Layang, sekitar Desa 4 sekali gitu. desa, kecamatan. Oh, kecamatan. Nah, cuman saya ditempatkan di desanya. Oh. Jadi saya di desa 15 tahun saya di desa. Nah, setelah di desa 15 tahun, saya cuti, sempat 2 kali cuti di luar tanggungan. Nah, 2 kali berturut-turut cuti di luar tanggungan. Nah, saya mengajukan lagi ke Majelis Sinode. Saya minta di desa juga, di resort Pako di apa namanya, daerah Dayu, sini dari Dayu, daerah Tampak. Nah, ternyata Sinode meng-SK-kan saya di resort Palangkaraya sampai hari ini. Sudah berjalan 8 tahun sampai hari ini di Palangkaraya. Kalau ditotalkan Pak dari Bapak sesudah pikar pelayanan itu sampai hari ini berapa tahun? Dari 99 2021 berarti 22 tahun ya? 22 tahun Ya, ya, 22 Pak. tahun. Lama ya Kemerio ya. Kemerio jadi kameramen berapa lama sudah? Ya, pelayanan yang begitu luar biasa, begitu lamanya, artinya tidak mudah ya Pak ya, selama 22 tahun itu melewati pencapaian jadi seorang pendeta sampai pada saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, siapa tahu nih sahabat GSM di luar sana, kira-kira Pak, ada nggak Pak suka dukanya? Dukanya dulu deh Pak, jadi seorang pendeta itu apa sih Pak? Bagi saya nggak ada duka. Nggak ada dukanya ya Pak ya? Saya selalu berpikir sukacita, karena duka atau sukacita itu terletak pada pikiran kita. Kalau kita berpikir dalam pelayanan ini ada duka citanya, ya berarti memang ada duka citanya. Tapi kalau kita berpikir bahwa pelayanan ini dimanapun kita ditempatkan, lakukan layani dengan penuh sukacita, maka pelayanan itu akan mendatangkan sukacita. Jadi sebenarnya letaknya itu pada pikiran kita. Nah, kata nenek saya, the power of thinking, kekuatan sebuah pikiran. Ketika kita katakan saya bisa melaksanakan kegiatan ini, pelayanan ini dengan sukacita, maka yang kita tuai adalah sukacita. Jadi kembali kepada pertanyaan, apa sukacita, suka dukanya? Saya pikir dukanya itu bagi saya nggak ada. Ya, karena pikiran saya selalu sukacita. Nah, karena saya dimanapun saya ditempatkan, saya tidak pernah mengeluh. Ya. Mau di desa, mau di kota, sama aja sama Pak lah. Ya. Makanya saya pernah diusulkan dipindahkan. Nah, ini sudah di desa nih. Mau dipindahkan. Saya tanya kepada yang menawarkan, Pak, mohon maaf ya, kalau dipindahkan ke sana, saya masih pendeta atau jadi camat di sana? Kalau saya masih pendeta, ya biarkanlah saya di sini. Nah, itu ceritanya. Karena saya memang mau di sana mau di sini, ya profesi saya tetap sebagai pendeta, dan saya akan
selalu kerjakan dengan penuh sukacita gitu. Iya, Pak. Tantangan terberat menjadi seorang pendeta itu apa, Pak? Diri- Dalam melayani jemaat. Diri sendiri. Diri sendiri, Pak. Iya, diri sendiri. Itu. Kalau jemaat tidak ada masalah. Dimanapun kita melayani, yang namanya jemaat sama sekali tidak ada masalah. Masalahnya itu pada diri kita. Memang terkesan kalau kita umpamanya ditempatkan di tempat ini, oh jemaatnya seperti ini. Sebenarnya tidak ada masalah dengan jemaat. Yang masalah itu pada diri kita sendiri. Saya kata kunci yang saya miliki, yang saya pegang itu ada 3. Ikhlas, syukur, yakin. Nah, ketika saya ditempatkan di jemaat ini, saya mengikhlaskan diri saya harus menjadi pelayan di jemaat ini. Dan saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan untuk melayani di jemaat ini. Saya yakin ada maksud Tuhan yang terbaik saya ditempatkan di jemaat ini. Jadi kata kunci yang saya pegang selama pelayanan ini, saya ikhlas, saya bersyukur, dan saya memiliki keyakinan. Gitu. Kemudian ini Pak, dari sekian banyak tempat Bapak Pendeta melayani itu, ini kayaknya pertanyaan receh deh ya kayaknya. Iya, tapi patut dijawab karena ini juga pertanyaan yang sudah kami siapkan Pak lah. Iya. Kira-kira yang memiliki tantangan berat itu di mana Pak? Yang memiliki tantangan maksudnya seperti yang kami tanyakan juga dengan rekan-rekan pendeta yang lain yang sudah kami jadi tamu kami gitu Pak ya. Mungkin ada cerita-cerita mistik gitu Pak. Iya, yang berkaitan dengan dunia gaib mungkin Pak, ada nggak Pak? Pernah ketemu? Iya, gaib lagi ya karena iya biasanya Pak sama kayak pendeta keluarga saya seorang pendeta juga Pak. Ada satu kampung katanya yang di daerah Siang kan, Barito ya Pak, Siang itu Siang. Nah, itu tuh katanya kebanyakan orang yang melayani di situ tuh pulang tuh sakit atau apa gitu Pak. Ada enggak Pak pernah ketemu yang kayak gitu? Oh, enggak ada. Enggak pernah ya Pak ya? Saya enggak pernah. Karena itu tadi saya kembali ke pikiran saya. Nah, kalau memang pikiran saya itu selalu positif ya. Walaupun saya bertemu dengan hal-hal yang negatif seperti itu tidak akan berpengaruh pada diri saya. Contoh pola pikir lah Pak. Ya, pola pikir. Contoh waktu saya tugas di suatu daerah. Saya punya ruang baca karena waktu baru-baru jadi pendeta itu harus banyak baca. Karena menghadapi warga jemaat ada grogi rasanya. Karena baru-baru jadi pendeta kan jangan baca terus. Jadi saya punya ruang baca. Asik saya membaca, tiba-tiba datang pikar. Saya satu rumah dengan pikar. Pikar itu teriak. Teriak, "Pak," katanya, "itu ada anjing besar di belakang Bapak." Saya bilang, biarin aja, dia kan menjaga saya. Saya positif aja. Jadi kalau dibilang ada enggak tantangan yang berat berkaitan dengan hal-hal mistik itu, kalau saya secara pribadi boleh dikatakan tidak ada gitu. Jadi bagi saya itu tidak menjadi tantangan yang berat karena saya berpikir saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di sini saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, apapun yang saya hadapi Tuhan pasti tolong saya. Karena Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang bertanggung jawab gitu. Jadi saya selalu berpikir hal-hal yang positif. Saya tidak mau fokus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, karena ketika saya fokus kepada hal-hal yang negatif, berarti saya akan terkontaminasi oleh hal yang negatif. Contoh, Pak Pendeta, jangan beli pisang dari ibu itu. Ibu itu terkenal pudisnya. Justru saya beli pisangnya. Saya bukan menentang, tapi saya karena saya lihat ibu itu memang orang tidak berani beli. Nah, siapa lagi beli kalau bukan saya? Jadi saya pikiran saya positif. Saya beli pisang itu untuk menolong ibu itu. Nah, saya yakin karena niat hati saya untuk menolong, sekalipun dia taruh pudis di situ, saya makan nggak akan masalah. Karena niat baik saya untuk menolong. Nah, ada lagi Pak Pendeta katanya, jangan sering makan di rumah orang itu. Ibunya itu raja
pulih katanya. Pulih, iya. Itu. Saya justru begitu sampai ke situ, ayo pendeta makan, ambil sendiri. Dia kan baik. Nah, jadi saya pikir apapun yang namanya kejahatan itu pasti bisa dikalahkan dengan kebaikan. Saya berpikir positif. Iya. Dan sampai hari ini ya saya tetap selamat gitu. Selamat, iya. Selama bertugas atau selama menjadi pendeta, melayani kan di mana-mana selama 22 tahun itu, Pak. Iya. Ada nggak hal-hal menarik atau hal-hal yang berkesan yang berkaitan dengan pelayanan? Iya. Ada banyak. Banyak, Pak. Lah, Sangat salah banyak, satunya. ya. Bisa diceritakan. Saya suka ketika berada di tengah orang-orang yang hebat. Kayak di Palangkaraya, yang ada di sekitar saya itu orang-orang hebat. Jadi saya menggunakan potensi mereka gitu. Nah, itu menarik. Nah, jadi berada di tengah-tengah orang hebat, gunakanlah potensi orang hebat. Saya tinggal meminit gitu. Nah, ketika saya ada di desa, nah, saya yang mengajari mereka, itu menarik juga. Iya. Jadi semuanya sebenarnya menarik. Mau di desa, mau di kota. Kalau di kota kita dikelilingi orang-orang hebat, pakailah potensi orang hebat itu. Nah, ketika kita di daerah, ya memang di daerah harus kita yang memberikan contoh kecil. Di suatu jemaat belum ada berita jemaat. Nah, kita yang bikin berita jemaat. Nah, kita tidak bisa ambil di kota. Ambil contoh di kota kan. Nah, ini pikar yang ngerjakan. Jangan kita yang ngerjakan, ada pikar yang bantu. Nah, sambil kita mengajar pikar, dan memang beberapa pikar yang ikut kami dulu begitu selesai, 3 pikar itu semuanya diangkat jadi ketua resort. Karena dia tahu pekerjaan di majelis itu seperti apa, pekerjaan di resort itu seperti apa. Itu kalau kita di daerah itu menarik loh. Artinya kita bisa menjadi role model di situ. Dan selalu diingat. Nah, ketika kita di kota, kita nggak boleh tampil di depan. Nah, nanti akan tersinggung ya orang-orang punya potensi. Pakailah orang yang berpotensi itu gitu. Nah, itu menarik. Di kota dan di desa semuanya menarik gitu. Nah, itu yang menarik dalam pelayanan gitu ya. Kemario, ada yang mau ditanyakan? Ayo wah, narai anak misek mau mumpung gratis. Karena mau keluar dah atau ke misek gratis dah karena. Adakah Kemario yang mau ditanyakan? Mau jatun, elah cara jatun. Jadi terjawab Endona. Iya kan? Ya anak musik, Pamu itu kan selalu berpikiran positif. Jadi formula teh nara aja menampak kita tahu kan kadang-kadang kita mungkin kita tuh selalu berusaha untuk positif. Apalagi hal-hal kita berurusan dengan hal-hal negatif, gaib kan bahali lah kalah. Takutan itu kadang-kadang kan secara manusia. Trik kan maksud kata lah, trik ya. Apa kan atau TG adalah bahasa teh ya kata kunci anda mungkin dia jadi terjawab. Kata kunci anda mungkin kan pamulendonya Tuhan jadi bertanggung jawab. Jite kata kunci di paling kita jawab jite. Nikah wah, elak ketawa-tawa kau. Harus kau misek wah. Iya, Pak. Tadi itu seputaran pelayanan, seputaran seorang pendeta. Pak, ini saya mau nanya Pak. Ini di luar apa yang sudah kami siapkan. Di tempat kelahiran Bapak kan istilahnya di Banjarbaru Bapak lah. Di Kota Baru. Di Kota Baru. Ya. Kota Baru itu kan hampir sekian persen itu Muslim lah Pak. Daerah perkotaan Muslim, daerah pedalaman Kaharingan. Nah, ya ini saya ke belakang lagi nih Pak, saya mau nanya. Ya. Ada nggak Pak keinginan Bapak istilahnya mau balik ke sana? Istilahnya menjadi pendeta pelayanan di sana Pak. Dia ada nggak cita-cita, karena mengingat tempat itu seperti yang Bapak tadi Kaharingan, dominannya kan Kaharingan dengan Muslim gitu Pak. Iya. Ini berkaitan dengan kewenangan Majelis Sinode. Nah, jadi kalau memang Majelis Sinode menempatkan saya ke daerah saya siap terima SK. Nah, tapi kebanyakan dari Majelis Sinode sana jarang sekali menempatkan pendeta itu
ke daerah asalnya. Nah, biasanya kami rolling. Saya dari Kalsel, nah saya berkutat di daerah Kalimantan Tengah. Nah, gitu orang Kalimantan Tengah masuk ke daerah Kalsel. Di daerah saya itu rata-rata orang dari Kalteng ya melayani gitu. Oh, belum pernah lah Pak, berarti Bapak ke Kalimantan Ke Kota Baru. Kota Baru Pak lah. Belum Pernah belum lah, Pak. pernah. Tapi rasanya pengen lah Pak di sana untuk melayani Pak lah. Ketika sinode menempatkan saya Siap. begitu, siap melayani di daerah sendiri. Tapi itu ya itulah pertimbangan sinode itu kadangkala jarang sekali mengembalikan ke daerah asalnya. Mungkin Alkitabiah kali ya. Seperti Yesus kan ketika dia kembali ke daerahnya tidak dihargai, tidak dihormati gitu. Karena Ya, karena pedak batu. Ya, dan tidak bisa melakukan mujizat apa-apa dia di desanya sendiri. Dan mungkin itu pegangan sinode ya. Tutup ya. Iya Pak, di luar pendeta lagi nih Pak. Oke. Kira-kira selain sebagai pelayan atau hamba Tuhan sebagai pendeta Pak, kegiatan Bapak ada nggak yang bisa dibagikan ke sahabat ISM di luar sana untuk memotivasi mereka, kira-kira apa Pak? Selain kegiatan Bapak Berkebun. Ya. Jadi saya memang dari dulu suka bekerja tambahan di luar kegiatan sebagai pendeta gitu. Nah, dulu sebelum berkebun saya ikut di dunia asuransi. Nah, di dunia asuransi yang saya dapat di sana ilmu pengetahuan. Banyak sekali hal-hal yang tidak saya dapatkan di luar sana, tapi saya dapat di dunia asuransi. Dan itu sangat membantu dalam dunia pelayanan, terutama mengubah cara berpikir kita. Karena di sana ada banyak pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan itu mengubah mindset kita dari yang berpikir negatif itu menjadi berpikir positif. Dari sana sebenarnya saya dapat. Nah, itu. Karena kami ada kegiatan tahunan, mendengar kata-kata motivator, ya. Itu sangat sangat baik sekali dan sangat berkaitan dengan dunia pelayanan. Nah, kalau sekarang saya aktif bikin kebun, dan kebun itu harapan saya menjadi sebuah percontohan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena pernyataan dari masyarakat bahwa daerah itu tidak akan bisa tumbuh kalau kita berkebun. Nah, jadi saya suka dengan tantangan seperti itu. Masyarakat bilang tidak bisa, tidak akan tumbuh. Nah, saya akan coba di situ. Kebun apa Pak? Saya coba kebun petai, jengkol, nangka merah, nangka madu, ya, dan beberapa macam buah-buahan. Nah, gitu. Memang bagi masyarakat itu tidak mungkin di situ. Tapi bagi saya itu hanya permainan kata. Impossible, tidak mungkin kan? Iya. Impossible. I dengan M dikasih koma, lalu M dan P dikasih spasi. Jadi I'm possible. Bagi orang lain impossible, bagi saya I'm possible. Gitu. Nah, tentu ini juga pesan untuk anak-anak muda untuk mengerjakan segala sesuatu itu pegang 3 kata. Yang pertama vision, yang kedua belief, dan yang ketiga action. Nah, itu kita punya visi ke depan. Apa visi ke depan? Mau dijadikan apa diri ini ke depan? Nah, harus dibarengi dengan belief, harus punya keyakinan. Saya yakin, saya percaya pada diri saya. Nah, ada vision, ada belief, tapi tanpa action itu akan menjadi pemimpi besar. Nah, jadi antara 3 kata itu harus menjadi satu kesatuan ada di dalam diri kita. Vision, belief, dan action, tindakannya. Nah, itu penting sekali, terutama bagi generasi-generasi penerus gitu. Begitu Bang Ajat. Oke, anak dan haseng ingat ini nggak? Are kata-kata yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini, kita yakin obrolan kita ini Pak bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi untuk sahabat GSM di luar sana. Amin. Ya, mungkin ada tambahan ke Mario sebelum kita tutup? TG dia.
Oke, Jalan. aku dulu sebelum disiapin ya Kak Mario ya. Sama. Ini karena gini Pak, ini agak kocak-kocak sedikit lagi sih. Iya. Bapak ini kan kelihatan awet muda nih. Ya, nah tadi kan cuma menceritakan latar belakang pribadi. Anak berapa Pak? Istri juga ada berapa? Penting itu Pak. Oh, penting ya? Iya penting Pak. Mau contoh nih. Iya, biar sahabat GSM di luar sana tahu. Kunci karena Bapak ini awet muda loh. Wah ya. Ya, silakan Pak diceritakan Pak. Kalau istri cukup satu. Cukup satu. Iya. Yang resmi. Yang resmi. Yang nggak resmi nggak ada. Anak 4. Anak 4 memang dari awal kami sepakat punya anak 5. Cuman anak yang keempat keguguran. Nah, jadi yang kelima ini jadi keempat. 4 dipercayakan Tuhan kepada kami 4 orang anak. 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang pertama sudah kuliah dan yang kedua kelas 3 SMP, yang nomor 3 ini kelas 1, yang si bungsu nomor 4 itu sudah kelas 1 SD. Nah, berkaitan dengan usia saya sudah Oktober kemarin 51 tahun. Berarti sekarang sudah jalan 52 tahun gitu. Kelihatan masih muda loh Kak Mario. Casingnya. Banyak casingnya, udah narai casing berangai Pak. Iya, ada Kak Mario yang mau ditambahkan? Iya, sebelum kita tutup Pak, mungkin ada motivasi atau kata-kata motivasi atau pesan untuk sahabat GSM di luar sana yang mungkin lagi meniti karir, pendidikan dan lain sebagainya, bisa Bapak sampaikan untuk mereka. Terutama pendidikan. Iya, pendidikan. Apa? Yang jadi pendeta. Iya, yang jadi pendeta Pak. Oh. Karena apalagi kan seperti Bapak tadi kan, karena kalau aku garis bawahi gini Pak, karena aku ngerasa juga apa yang Bapak pernah jalani itu, kita kuliah sekolah itu bukan karena kita punya banyak duit, tetapi karena memang kita punya semangat tadi. Nah, termasuk yang seperti itu Pak, bisa disampaikan Pak, semangat buat anak-anak muda di luar Berkaitan dengan pendetanya. Iya, Khususnya pendeta. Iya. Terkait sekolah pendeta. Baik, pesan saya khususnya bagi orang tua dan sahabat-sahabat GSM yang masih muda yang ingin kuliah di Sekolah Tinggi Teologi di Banjarmasin atau di mana, itu persiapan diri untuk pendeta. Menjadi pendeta itu sangat menarik, ya, banyak sukacita, ya. Dan satu hal, kalau memilih sekolah tinggi teologi itu memang harus jadi pilihan gitu. Nah, kenapa saya katakan harus memang jadi pilihan? Karena dalam ibadah sering saya mendengar anak saya yang nomor 1 kuliah kedokteran, anak saya yang nomor 2 kuliah di IPDN, ya. Anak saya yang nomor 3 AWIYT Baya-Baya, pertama itu akan pendeta. Nah, kalau semua orang tua berpikir seperti itu, yang masuk STT itu anak yang baya-baya, mau jadi apa gereja kita ke depan? Jadi STT itu harus jadi pilihan. Ya, kalau memang anak kita cerdas, kenapa kita tidak masukkan ke sana? Dan satu informasi untuk para orang tua, di STT GKI Banjarmasin itu ada banyak peluang-peluang untuk mengembangkan potensi diri. Ya, ada banyak kesempatan, peluang untuk mengembangkan potensi diri, apalagi bahasa Inggrisnya nyerocos. Ya. Banyak segala potensi, peluang-peluang yang bisa kita raih. Nah, itu saya sudah mengalami di sana. Ya, kalau saya pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Jerman, ya gampang gitu untuk mengambil peluang-peluang. Dan itu terus dicari oleh STT gitu. Nah, jadi bagi anak muda jangan takut masuk STT. Ada banyak peluang di sana. Bagi orang tua, ya kirimlah anak-anak ke STT
jangan yang baya-baya, tapi memang yang Kiranya itu pilihan. ya iya, jatuh Pak. pilihan bikin harus menjadi pilihan di sana gitu. Karena nasib gereja kita ini ya ke depan juga tergantung para pendeta yang melayani. Kalau dilayani oleh pendeta yang baya-baya, bayangkan aja ke depan seperti apa gitu. Oke, itu pesan saya. Oke, terima kasih Pak ya untuk Sama-sama. waktunya. Salam sehat buat keluarga, buat Bapak. Tetap kita semangat, kita selalu jaga prokes. Kita Iya. yakin kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Selamat melayani kembali Pak ya. Iya, terima kasih. Oke, sahabat GSM, demikianlah obrolan kami bersama dengan Bapak Pendeta pada saat ini. Kami yakin serta percaya obrolan kami ini bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi sahabat GSM di luar sana. Saksikan terus obrolan kami bersama dengan tamu sahabat kami next selanjutnya. Bye-bye.